Jemaat Definition dimanapun saudara berada pada sore hari ini kembali di acara Selah. Saya mengajak saudara untuk kita berhenti sejenak, punya waktu untuk menyembah Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatukan hati berdoa di tempat kami masing-masing, berhenti sejenak dari kehidupan kami yang pada hari ini dan percaya bahwa sewaktu kami punya waktu untuk tenang sejenak, menyembah Engkau dan mendengar kebenaran firman Tuhan, kami percaya kami akan dikuatkan oleh kebenaran itu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu, Tuhan. Kami menyembahmu. Ini kerinduan kami dalam seluruh hidup kami. Kami menyembahmu, Tuhan.
Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, menjadi penyembahmu. Oh, menjadi penyembahmu. Bapak Ibu Saudara, jemaat Every Nation dimanapun saudara berada, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama merenungkan tentang waktu. Saudara, setiap kita lahir di hari yang mungkin berbeda satu dengan yang lain dan bergantung kepada usia kita masing-masing, ya. Kita ini bertumbuh di dalam era yang juga berbeda. Dan kita punya pengalaman hidup yang berbeda, ya. Dan ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita di mana kita sadar bahwa kita tidak punya kontrol, kita tidak bisa menetapkan hal-hal tersebut untuk terjadi, untuk diatur supaya terjadi di dalam kehidupan kita. Salah satu hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita adalah waktu untuk hal-hal tertentu boleh terjadi atas kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang keempat. Rasul Paulus mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saya ingin kita fokus kepada bagian yang pertama dari ayat ini, di mana Rasul Paulus mengatakan setelah genap waktunya. Jadi ada waktu yang harus dilewati sampai waktu itu genap. Saudara, pada waktu janin itu bertumbuh di dalam rahim seorang ibu, penting untuk ibu ini, dokter, ya, dan yang bersangkutan dengan bayi itu mengerti waktu yang sudah ditetapkan. Karena kelahiran yang terlalu dini akan berbahaya buat si bayi, dan kelahiran yang terlampau lama berada dalam kandungan juga akan berbahaya buat bayi tersebut, bahkan juga untuk ibunya. Ada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan menetapkannya. Untuk kehidupan seorang bayi yang bertumbuh di janin ibunya, maka kita tahu ya 9 bulan 10 hari ya kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan kenapa kok Tuhan memilih 9 bulan 10 hari. Kenapa enggak 11 bulan? Kenapa enggak 7 bulan? Kenapa enggak 3 bulan? Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah Tuhan mampu membuat janin yang bertumbuh di dalam rahim ibunya itu dibuat persis keluar pada hitungan bulan yang ke-8? Tuhan bisa.
Tetapi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya waktu untuk membawa seorang bayi keluar dari kandungan ibunya. Di dalam hal di mana Tuhan menetapkan waktu-waktu dalam kehidupan setiap kita. Di dalam Alkitab seringkali kita membaca ada kalimat yang dimulai dengan waktu yang ditetapkan Tuhan. Genap waktu yang ditetapkan Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya at the appointed time. Waktu yang pas, persis. Nah, seringkali dalam bayangan kita waktu yang persis, waktu yang tepat itu adalah waktu yang paling nyaman. Tetapi kalau kita melihat kepada Alkitab, maka kelahiran Musa sebagai pembebas bangsa Israel itu di waktu di mana anak kecil ya yang lahir dari Bani Ibrani itu punya kesempatan hidup yang sangat kecil karena perintah Raja Firaun untuk membunuh semua bayi yang lahir. Kelihatannya saatnya tidak tepat. Kelahiran Tuhan Yesus juga sepertinya tidak tepat karena Maria pada waktu itu masih disebut anak darah. Artinya dia masih perawan, dia belum menikah dengan suami, tanpa suami pada zaman itu ya. Maka pada waktu Yesus bertumbuh di dalam rahim Maria ibunya, kelihatannya itu waktu yang tidak tepat. Tetapi Galatia 4 mengatakan genap waktunya, persis. Tuhan punya ukuran waktu yang luar biasa saudara. Dan Tuhan mengutus anaknya untuk lahir dari Maria. Jadi waktu yang Tuhan tetapkan untuk anaknya datang ke muka bumi ini sudah terukur. Waktu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya juga sudah terukur. Ada satu kelahiran lagi yang saya ingin mengajak saudara untuk melihat waktu yang ditetapkan oleh Tuhan di Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14. Dikatakan di dalam firman Tuhan, adakah sesuatu yang apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini adalah tamu yang datang ke rumah Abraham yang merupakan Allah yang menjelma sebagai manusia, mengatakan bahwa enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, dan dia menetapkan satu waktu, tahun depan. Ya, aku akan kembali dan engkau akan punya anak laki-laki. Ya, itu waktu yang ditetapkan Tuhan. Dan kemudian kita melihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang dipesankan oleh tamu yang datang ke rumah Abraham. Di Kejadian pasal 21 ayat yang kedua dikatakan maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi waktu di mana Tuhan memberitahukan kepada Abraham dan Sarah itu dikatakan bahwa Tuhan mengatakan tahun depan. Itu waktu yang Tuhan tetapkan. Dan tahun depan benar sekali pada waktu yang ditetapkan. Sarah melahirkan anak laki-laki. Dan Abraham memiliki anak laki-laki dalam masa tuanya. Jadi waktu yang ditetapkan Tuhan untuk Abraham memiliki janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham jauh sebelumnya adalah waktu di mana dia sudah tua. Jadi janji diberikan jauh sebelumnya dan waktu dia sudah tua Tuhan katakan nah sekarang genap waktunya. Nah kalau kita melihat di dalam Galatia tadi, waktu yang ditetapkan untuk Yesus lahir buat Maria adalah waktu yang dimana Maria mengatakan bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Buat Abraham, waktu yang sudah ditetapkan Tuhan adalah dia katakan bagaimana mungkin itu terjadi karena aku sudah tua. Jadi yang satu, waktu yang ditetapkan Tuhan itu terlalu cepat kelihatannya.
Yang satu, waktu yang ditetapkan Tuhan itu terlalu lambat kelihatannya. Dari kacamata manusia, kita punya ideal waktu. Saudara mungkin punya ideal waktu di mana saudara bisa menyelesaikan pendidikan saudara dan kemudian cari pekerjaan. Waktu saudara tetapkan saudara berusia tertentu, saudara akan menikah, punya anak yang pertama, anak yang kedua, dan lain sebagainya. Saudara mengatur, saudara punya planning dan tidak ada yang salah dengan planning itu. Tetapi kita juga tahu, banyak di antara kita yang sudah planning, ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan kita jauh dari planning. Sepertinya apa yang terjadi itu di luar waktu kita. Dan memang benar, Bapak Ibu Saudara, di luar waktu kita. Karena waktu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita itu seringkali di luar apa yang kita rancangkan. Tuhan tahu untuk membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan bukan waktu kita. Saya percaya saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, ya, saudara yang sudah cukup lama juga kita sama-sama mengalami pandemi corona ini, kita mengatakan kok waktunya lama ya. Dan mungkin kita punya bayangan awal di mana corona ini mungkin akan selesai 3 bulan. Kemudian kita katakan mungkin gak bisa 3 bulan, 5 bulan. Kemudian tambah lama kita akhirnya mengatakan kami bahkan tidak berani lagi mengukur kapan waktu di mana pandemi ini akan selesai, di mana keadaan jauh lebih kondusif, di mana kita boleh melakukan apa yang dulu kita lakukan. Kita tidak tahu persis kapan waktunya. Dan menurut kita mungkin waktu ini sudah terlalu panjang. Tapi tahukah saudara? Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan mengatakan hal itu, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan berada di balik pandemi ini. Sama sekali tidak, saudara. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang terjadi pada saat ini dan Tuhan izinkan dan Tuhan menetapkan hal-hal tertentu dalam kehidupan kita di dalam waktu-waktu seperti ini. Waktu yang sudah ditetapkan Tuhan. Dan saya ingin mengingatkan kepada setiap kita yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalaupun kita berada dalam pandemi ini, kita ada di dalam waktu yang Tuhan tetapkan untuk berada di tempat ini. Di waktu seperti ini. Dan kalau waktu ini Tuhan yang tetapkan, saya percaya Tuhan tidak pernah membuang waktu sia-sia dengan menempatkan kita di musim seperti ini. Ada pelajaran-pelajaran berharga yang kita hanya bisa pelajari pada waktu kita masuk di dalam keadaan-keadaan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Ini bagian daripada sekolah di mana kita perlu lulus untuk melihat apa yang Tuhan sediakan di luar setelah masa-masa ini berakhir. Kapan hal itu Tuhan tetapkan untuk berakhir, kita tidak tahu saudara. Kita berdoa, semoga ini cepat berakhir, selesai, kita bisa kembali melakukan segalanya dengan normal. Kalau saya katakan normal adalah sesuatu yang biasa kita lakukan dahulu. Tetapi apakah persis seperti itu? Saya percaya di balik semua hal yang tidak nyaman, Tuhan menetapkan cara dan waktunya buat kehidupan kita. God is in control. Dia tidak menciptakan dan kemudian dia tinggal pergi, tapi dia ciptakan kita dan dia pelihara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh diingatkan tentang waktu yang ditetapkan. Engkau menetapkannya, engkau tahu yang terbaik dan engkau akan menggenapi firman-Mu, janji-Mu pada waktumu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.